Berita pertama dalam rangka menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, BNPT gelar sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia dan Gereja Katedral. Kepala BNPT beserta jajaran terima kunjungan dari delegasi Brunei Darussalam di Auditorium Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Sentul, Jawa Barat. Selanjutnya BNPT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jajaki kerjasama pembangunan kawasan terpadu Nusantara. Halo Sobat Damai, saya Indra Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT. Guna dukung pengamanan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, BNPT lakukan sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia dan Gereja Katedral Jakarta Pusat. Berikut berita selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan pra-audit sistem pengamanan kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Digelar pada 30 Juli di Cikini, Jakarta Pusat. Acara ini bertujuan untuk mendukung pengamanan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September mendatang. Pada kesempatan ini, Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Imam Margono menyampaikan, kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi kepada pengelola gedung agar kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dapat berjalan aman dan kondusif. Mensosialisasikan Perban 3 yang berkaitan dengan standar minimum pengamanan terhadap fasilitas publik, kaitannya dengan rencana kedatangan Paus yang nanti akan dilaksanakan selama 3 hari. Nah, gedung ini menjadi salah satu tempat nanti Paus juga ada datang, jadi kita di sini untuk bisa memastikan bahwa gedung ini nanti siap untuk menerima kedatangan Paus, sehingga kita memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pengelola gedung ini, penanggung jawab keamanan gedung ini, agar kedatangan Paus bisa dilaksanakan dengan lancar dan aman. Masih dalam rangkaian kegiatan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat pada 1 Agustus 2024. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pengamanan serta meningkatkan kesadaran personel Gereja Katedral terhadap ancaman tindak pidana terorisme, mengingat Gereja Katedral menjadi salah satu destinasi Paus Fransiskus dalam kunjungan apolistiknya ke Indonesia. Pada acara ini, Kepala Subdirektorat Pengamanan Lingkungan BNPT Setio Pranowo menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan asistensi terkait rencana pengamanan, pola pengamanan, sistem evakuasi darurat, dan identifikasi ancaman internal threat. Menanggapi Setio, relawan inti Seksi Keamanan Panitia Nasional, Brigjen Pol Purnawirawan Robert Haryanto Watratan, menyampaikan apresiasinya atas pra-audit dan sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT sehingga pihaknya bisa memiliki instrumen sistem pengamanan yang mendukung serta memetakan langkah mitigasi agar kunjungan Paus Fransiskus aman dari ancaman terorisme. Dalam pra-audit ini personel BNPT memeriksa sejumlah variabel, antara lain dokumen keamanan, pemeriksaan jalur kedatangan Paus Fransiskus, serta pemeriksaan alat penunjang keamanan dan keselamatan, termasuk jalur evakuasi. BNPT dan Setara Institut gelar fokus group discussion guna perkuat substansi RAN-PE fase kedua. Forum ini membahas tema seputar kebijakan deradikalisasi, serta kemitraan dan kerjasama internasional. Informasinya kami rangkum dalam berita berikut ini. Memasuki pertemuan yang ke-7, Fokus Group Discussion RAN-PE membahas tema deradikalisasi dan pemutusan kekerasan untuk rehabilitasi dan reintegrasi. Digelar pada 29 Juli di Depok, Jawa Barat, acara ini diadakan oleh BNPT yang bekerja sama dengan Setara Institut. Di hadapan perwakilan kementerian lembaga dan organisasi masyarakat sipil yang hadir, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, Dionisius Elvan Swasono, mendorong agar pertemuan ini dapat menghasilkan masukan dan evaluasi untuk memperkuat kebijakan deradikalisasi yang akan dituangkan dalam RAN-PE fase kedua. Saya berharap kita semua dapat melakukan evaluasi
terhadap berbagai kebijakan terkait deradikalisasi yang selama ini telah dilaksanakan pemerintah sebagai bahan masukan untuk penguatan kebijakan deradikalisasi yang akan dituangkan dalam RAN-PE fase kedua. Forum tematik RAN-PE berlanjut pada 31 Juli 2024 di Depok, Jawa Barat. Kali ini tema yang dibahas adalah kemitraan, sinergisitas, dan kerjasama internasional. Tema ini mencakup pembahasan mengenai kerjasama dan adaptasi norma internasional, serta penggunaan platform dan teknologi untuk mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Untuk mendapatkan rekomendasi secara menyeluruh, diskusi ini diikuti oleh kementerian lembaga dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam RAN-PE. BNPT bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan bangun kawasan terpadu Nusantara di kawasan hutan dengan tujuan khusus di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Guna mengoptimalkan program penanggulangan terorisme, BNPT bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membangun kawasan terpadu Nusantara (KTN) yang terletak di kawasan hutan dengan tujuan khusus di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zedahnil beserta jajaran meninjau langsung lokasi lahan pada 1 Agustus 2024. Kepala BNPT menyatakan bahwa pembangunan kawasan terpadu Nusantara tersebut merupakan bagian dari program deradikalisasi dengan pendekatan kesejahteraan. Mitra deradikalisasi, penyintas korban terorisme, dan masyarakat sekitar menjadi sasaran utama penerima manfaat. Kita ingin memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa dan seluruh pihak. Untuk sama-sama kita mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk sama-sama kita memajukan kesejahteraan kita semuanya. Utamanya untuk siapa? Untuk kawan-kawan, para mitra, kawan-kawan kita yang pernah tersesat mengikuti ideologi kekerasan. Lahan seluas 101 hektar ini nantinya akan dimanfaatkan untuk budidaya perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sebelumnya, BNPT yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan telah meresmikan KTN di beberapa wilayah di Indonesia. Program ini diproyeksikan dapat membangun ketahanan nasional sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal terorisme. 1, 2, 3. Terima kunjungan kerja delegasi pemerintah Brunei Darussalam, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zedahnil perkenalkan Museum Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai sarana edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima kunjungan kerja delegasi pemerintah Brunei Darussalam di kantor BNPT Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 1 Agustus 2024. Selain untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam, kunjungan kerja ini juga sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait penanggulangan terorisme kedua negara. Di hadapan delegasi pemerintah Brunei Darussalam, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zedahnil memperkenalkan Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adi Pradana yang menjadi sumber referensi, data dan informasi bagi masyarakat tentang penanggulangan terorisme di Indonesia. Para delegasi pemerintah Brunei Darussalam juga berkesempatan mengunjungi kawasan Balai Latihan Kerja Subdit Bina Dalam Lapas Khusus Terorisme yang berada di bawah Direktorat Deradikalisasi BNPT. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama kedua negara dalam penanggulangan terorisme secara berkelanjutan. Guna tingkatkan kerjasama dalam pencegahan terorisme, BNPT dan pemerintah Kabupaten Bogor tanda tangani nota kesepakatan tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Bogor. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan pemerintah Kabupaten Bogor sepakat memperkuat kerjasama dalam pencegahan terorisme di wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme di Kabupaten Bogor yang ditandatangani pada 2 Agustus 2024 di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Bogor, Jawa Barat.
Ruang lingkup nota kesepakatan tersebut antara lain pembentukan dan pelaksanaan desa siap siaga, implementasi penguatan kampus kebangsaan, implementasi sekolah damai, serta pembangunan dan pengelolaan kawasan terpadu Nusantara di wilayah Kabupaten Bogor. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono menyatakan bahwa sinergi dalam pencegahan tindak pidana terorisme tersebut penting dilakukan agar masyarakat Kabupaten Bogor memiliki ketahanan dari berbagai potensi ancaman radikalisme terorisme. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah Kabupaten Bogor memiliki peran dan fungsi strategis dalam memastikan terbentuknya public resiliency di wilayahnya. Terlebih, Kabupaten Bogor sendiri merupakan wilayah penyangga ibu kota. Dalam upaya mewujudkan public resilience tersebut, perlu adanya program-program pencegahan sebagai langkah preventif seperti desa siap siaga, kampus bangsa, dan sekolah damai. PJ Bupati Bogor Asmawato Sepu menambahkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang besar sehingga kerjasama ini penting untuk dilakukan. Dengan jumlah penduduk yang luas wilayah yang luar biasa, maka butuh upaya bersama yang lebih sinergi, kolaborasi dan komprehensif untuk bersama-sama mencegah tindak pidana terorisme. Penandatanganan kesepakatan antara BNPT RI dengan pemerintah Kabupaten Bogor hari ini merupakan salah satu ikhtiar bersama upaya yang serius dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Kabupaten Bogor. Harapannya terjadi pertukaran data dan informasi yang lebih intens, penegakan hukum yang lebih terpadu, serta peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendukung berbagai upaya penanggulangan terorisme, salah satunya dengan melaksanakan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RADPE melalui Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023. Berikutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Dhanil beri kuliah umum kepada lebih dari 700 taruna Angkatan 2024 Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah. Berikut informasinya. Penanggulangan terorisme di Indonesia memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dengan institusi pendidikan. Untuk itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Muhammad Riko Dhanil, memberi kuliah umum di Akademi Kepolisian pada 3 Agustus 2024. Setidaknya 700 taruna Akpol hadir memadati Auditorium Cenderawasih yang terletak di kawasan Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dalam paparannya, Kepala BNPT menggarisbawahi pentingnya para taruna Akpol untuk memahami terorisme dan perkembangannya. Lulusan terbaik Akpol tahun 1988 tersebut juga mengingatkan para taruna agar mampu mengantisipasi serta menanggulangi penyebaran terorisme di Indonesia. Pada kuliah umum, Kepala BNPT hadir didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Maijen TNI Rudi Widodo, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, serta Direktur Perangkat Hukum Internasional Laksma Imam Subekti. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami merangkum kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Tengah. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT mengadakan Festival Youth of Indonesia. Mengangkat tema Muda Mandiri Berkarya untuk Negeri. Festival ini diadakan di 2 tempat sekaligus, Jambi dan Kalimantan Selatan pada 31 Juli 2024. Festival yang melibatkan pelajar SMA setara ini menampilkan tarian-tarian daerah, baca puisi, serta penampilan band. Bertujuan untuk menambah kegiatan positif, serta membangun minat dan bakat generasi muda, festival ini diharapkan mampu meningkatkan imunitas kaum muda dan pelajar dalam menangkal serta menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia. Sementara itu di Provinsi Kalimantan Timur, FKPT melaksanakan forum bertajuk Kenduri,
Kenali dan peduli lingkungan sendiri pada 31 Juli 2024. Dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan warga Desa Giripurwa, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Forum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang terorisme dan perkembangannya di Indonesia. Harapannya, acara tersebut dapat membangun kesadaran masyarakat agar waspada terhadap penyebaran ideologi kekerasan di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Jawa Barat, FKPT menggelar acara yang menyasar ibu dan anak bertajuk Smart Bangsaku, Bersatu Indonesiaku. SMART sendiri adalah akronim dari sehat mental, keluarga cerdas dan tangguh. Acara ini diisi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain Direktur Pencegahan BNPT, Profesor Irfan Idris, Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi Direktorat Pencegahan BNPT, hingga psikolog Universitas Indonesia, Mila Vindiasari. Digelar pada 31 Juli dan 1 Agustus, forum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya radikalisme terorisme, serta pentingnya peran keluarga untuk mencegah penyebaran ideologi kekerasan.